Bikin video pas puasa itu PR juga ya. Suaranya kayak kadang-kadang hilang, kadang-kadang muncul gitu. Hai, welcome back. Makasih udah balik lagi ke channel aku. Kenalin, nama aku Evili, aku pemilik dari channel Lazy Sister ini. Oke, kali ini seperti biasa aku akan cobain beberapa produk baru di depan kalian semua. Ada beberapa yang sebenarnya sudah aku coba tapi belum pernah aku tunjukin sama kalian. Tapi first of all, ini bagian matanya udah jadi, alisnya udah jadi, eyeshadownya udah jadi, karena proses pembuatan ini juga membosankan dan juga makan waktu, dan aku juga nggak ada produk baru di bagian mata ini, jadi ya sudah, kita skip aja. Oke, pertama aku akan coba liquid foundation dari Ines. Ini namanya Lustrous Liquid Foundation. Packagingnya kayak gini. Ini sebenarnya sudah lama aku punya tapi belum pernah aku coba, dan kali ini aku pengen coba. Ini aku ada di shade 01 natural. Tapi aku bingung, ini kayaknya formulanya di dalamnya kayak terpisah gitu antara oil sama krimnya. I don't know why. Jadi aku lagi shaking. Oh ya, sebelumnya aku mau pakai ini dulu deh. Hampir lupa deh. Aku mau pakai lip tint dari Second Date. Ini aku ada di shade Brunch. Kenapa aku pakai di awal? Karena ini warnanya natural banget. Dia tuh warnanya kayak peach nih, aku tunjukin. Tapi Second Date ini kan susah banget ya didapetinnya. Maksudnya setiap dia launch pasti sold out. Dan saat aku pesen produk ini, sebenarnya yang aku incar itu adalah Netflix, if I'm not mistaken, atau Galeri. Tapi abis, dan aku hanya kebagian Brunch. Jadi aku mau pakai sekarang. Kalian nyadar ada yang berubah gak sih? Iya, tadi aku lupa pakai anting dan sekarang aku udah pakai anting, kayak kosong gitu kalau nggak pakai anting. Oke, menurut aku lip tint Second Date ini, kita lanjut ya. Yang shade Brunch, warnanya itu kayak warna bibir, cuman dia nggak bisa nutupin pinggiran bibir aku yang gelap. Terus ini kemarin satu harian sudah aku pakai. Menurut aku juga lip tint ini nggak bikin bibir aku kering. Dia konsistensinya kayak gel gitu di awal dan lama-lama akan nge-stain. Dan warna Brunch ini kalau misalnya kalian lihat tuh kan kayak warna peach yang natural banget, kayak warna bibir banget. Terus stainnya itu senada, warnanya juga peach, dan stainnya itu bisa cukup tahan lama, sekitar 5 jaman gitu. To be honest, Second Date ini sebenarnya lip tintnya bagus, tapi karena susah banget ngedapetinnya, aku agak sedikit gemes gitu loh. Tapi ya udah, nggak apa-apa, yang penting aku sudah tahu rasanya pakai Second Date lip tint. Oke, lanjut, kita masih shake si liquid foundation dari Ines ini. Ini sih kalau nggak salah finishnya satin, but I don't know. Let me try. Kalian lihat nggak sih formulasinya? Itu kayak terpisah gitu loh antara air sama pigmennya. Jadi aku mau blend dulu di tangan. Oh ya, by the way, aku nih udah 4 hari juga ikutan puasa, dan ini tuh jam berapa ya? Kayaknya jam 3 sore gitu. Ini sebenarnya jam-jamnya rawan, jam-jamnya bikin lemes gitu. Tapi ya udah, nggak apa-apa, daripada tidur-tiduran mending aku bikin video kan. Karena aku tuh non muslim, jadi aku kalau puasa sih puasa ya, cuman puasa-puasa Kristen gitu. Jadi beda, agak sedikit beda dengan puasa muslim gitu. Tapi puasa itu sebenarnya secara kesehatan bagus loh. Jadi makanya aku ikutan. Dan ya, ini adalah jam-jam rawan. Kalau misalnya kalian puasa, kalian juga pasti akan tahu. Terus ini aku akan blendin aja liquid foundationnya. Terus belakangan ini aku lagi nonton Itaewon Class. Tahu gak sih film seri Korea? Sekarang udah masuk episode 9, dia tuh ada 16 episode. Aku suka banget film Itaewon Class ini. Kenapa? Karena peran utamanya Park Se-royi itu tuh, ya ampun, peran yang kayak nggak mungkin ada. Peran Park Se-royi itu ada di dunia ini. Seorang pria yang jujur gitu kan. Terus dia bener-bener, apa namanya ya, strict dengan prinsipnya. Mungkin kalau aku nih ditempatin jadi Park Se-royi, udah lama deh aku melanggar prinsip aku. Karena menurut aku menjaga integritas itu susah. Apalagi kayak di dunia kecantikan kayak gini juga. Aku nggak mau gibah, ini lagi puasa. Yang jelas work from home aku ya dihabisin dengan bikin video, baca buku. Oh ya, kemarin aku baru aja menang giveaway. Aku ngedapetin buku dari Halilintar, si Umi-nya itu, Umi Geni Faruk ya namanya. Jadi emang sengaja aku waktu itu ikuti giveaway mereka. Aku komen sama Umi Geni Faruk Halilintar. Aku bilang aku pengen dapetin bukunya dia. Kenapa? Karena aku tuh salut banget bagaimana cara dia membesarkan ke-11 anaknya. Dan siapa tahu ini kan umurnya aku mendekati pernikahan ya, amin ya Tuhan. Jadi kalau misalnya nanti aku menikah, aku bisa belajar bagaimana cara mendidik anak yang benar. Warnanya kayaknya keputihan, but it's okay, kita terusin aja. Nanti kan kita bisa netralin pakai bronzer.
Cuman emang iya seperti yang aku sampaikan sebelumnya, ini finishnya satin, dia gampang banget di blend. Terus dia itu kayak nggak cakey gitu loh. Next aku ada Madame G Squeeze Blush On gitu. Ini adalah blush on terbarunya Madame G. Dia itu kayak squishy, jadi kalau misalnya kalian pencet-pencet gini tuh kayak bouncy gitu. Aku ada 3 warnanya, ada yang 01, 02, sama 03. Ini tuh blush onnya ada shimmer, tapi aku nggak tahu shimmernya ini bakal bener-bener nampol di wajah atau enggak. Aku akan pakai yang nomor 02, which is yang kayak coral agak peach. Namanya sih di sini Churro. Ini warna blush onnya Madame G yang nomor 01, 02, sama 03. Kelihatan banget kan yang nomor 01 ini soft banget gitu. Sementara yang nomor 2 ini dia kayak warna peach campuran dengan coral. Dan nomor 3 ini warna pink. Look at this. I don't know why it's happened. Oke, ini menyenangkan sekali. Jari kita tuh kayak main squishy dengan blush on ini tuh. Dia tuh kayak bouncy gitu. Ini juga harganya murah, sekitar 20 ribuan. Yang warna Churro tidak begitu keluar ya warnanya. Yang warna Churro warnanya soft banget. Kalau warna Churro-nya aja sesoft ini, apalagi yang warnanya yang paling muda yang nomor 01. Ini yang lebih muda dari Churro, namanya itu Bubble. Berarti ini lebih soft lagi daripada Churro. Well, aku akan ambil yang paling terang. Ini Pickle, warnanya kayak gini, pink bold gitu. Karena aku nggak puas dengan warna Churro, aku akan ambil yang Pickle aja. Pakai jari aja. Nah, yang ini warnanya baru gampang keluarnya. Kalau yang Churro tadi agak susah sih aku ngambil warnanya. Kayak harus berkali-kali gitu, makan waktu. Oke, aku akan blend semuanya supaya nggak ada harsh line. Kalian kalau misalnya sudah selesai nih WFH dan Jakarta atau Indonesia kembali normal, hal yang pertama yang pengen kalian lakukan apa? Coba komen di bawah. Kalau aku sih pengen banget ke coffee shop. Aku pengen ke Starbucks, aku pengen ke Jeko, aku pengen duduk nongkrong di situ sendirian, minum ice cappuccino sambil nikmati croissantnya atau sambil nikmati cake-nya, whatever. Itu kegiatan favorit aku banget, dan sambil baca majalah. Nah, atau kalau nggak majalah, buku. Itu kesukaan aku. Dan biasanya aku akan duduk sendiri, kadang-kadang temen bakal datang nyusul. Cuman mostly sih aku lebih nyaman sendirian gitu. Oke, terus aku akan set semua complexion aku ini pakai loose powder Sashi yang namanya Miracle Translucent Loose Powder, if I'm not mistaken the name. Salah satu kesulitan jadi beauty influencer itu kita harus ingat nama-nama produk, dan kadang-kadang nih, bahkan belakangan ini, menurut aku nama-nama produk brand lokal makin susah disebut dan makin panjang-panjang. Aku baru aja aplikasikan powder dari Sashi tadi, dan ini buru-buru aku mau bersihkan. Kenapa? Karena aku lupa aku punya makeover liquid highlighter yang ini namanya Makeover Power Stay Radiant Illuminizer. Ini kalau nggak salah liquid highlighter terbarunya mereka. Aku ada di shade Lumiere. Aku lupa mengaplikasikannya, jadi aku harus bersihkan si powder ini sebelum dia ngeset gitu loh. Jadi ini dia Makeover Power Stay Radiant Illuminizer. Aku ada di shade Lumiere. Dia itu ada 2 shade. Yang satu lagi nggak aku ambil. Aku ambil yang Lumiere aja. Nih, kelihatan nggak? Dia itu kayak wet highlighter gitu, bener-bener soft banget partikel shimmernya. Tapi aku pernah pakai, jadi aku olesin di punggung tangan aku, terus aku keluar rumah. Aku ngelihat pantulan cahaya matahari waktu kena ini tangan yang sudah aku olesin sama liquid highlighternya si makeover. Dia itu ada kayak partikel goldnya, tapi sedikit banget. Oke, ini aku akan aplikasikan ke bagian-bagian yang biasanya aku pakai highlighter. Agak kebanyakan. Ini aku pakai jari dulu, kelihatan nggak? Terus aku akan blend pakai beauty blend. Dia cukup bisa di blend di atas powder walaupun nggak terlampau bagus. Dan kalau misalnya ini, oke, gini aja deh, aku akan hapus semua. Aku akan ulang lagi semua complexionnya, baru aku akan pakai si liquid highlighter dari makeover, dan baru habis itu aku setting. Oke, ini aku sudah hapus dan aku ulangin bagian complexion. Tadi bagian blush on aku campur 2 si Madame G Squeeze blush on ini. Ini aku pelan-pelan takut jatuh, yaitu warna Churro sama Bubble, dan warnanya jadi kayak gini. Terus aku akan pakai lagi liquid highlighter dari makeover ini.
Sebenarnya kalau misalnya aku baca di boxnya, liquid highlighter makeover ini bisa digunakan di atas 2 cake. Tadi juga sudah aku coba, aku gunakan di atas powder dan dia bisa di blend, cuman agak sedikit menggeser powder. Nah sekarang aku mau coba dia diaplikasikan langsung di atas foundation gitu. Jadi penilaiannya bisa fair gitu. Nih aku akan aplikasikan di tempat-tempat highlighter yang biasa aku letakin. Tuh, jadi kalau misalnya kalian taruh di atas foundation, dia hasilnya jauh lebih ngeblend dibandingkan tadi aku taruh di atas powder. Nih, kalau misalnya di atas foundation lebih bagus lagi gitu loh. Bener-bener kayak glass skin gitu. Wow. Oke, kesimpulannya dia memang bisa diaplikasikan di atas powder, cuman tendensinya untuk menggeser powder itu ada, tapi kalau misalnya kalian aplikasikan di atas foundation akan jauh lebih bagus lagi. Oke, ini aku udah set pakai setting powder tadi, masih setting powder yang sama yaitu Sashi. Cuman aku pakainya sedikit-sedikit aja karena aku pengen mempertahankan si glow-nya makeover liquid highlighter tadi, tapi sepertinya glow-nya agak-agak sedikit sirna tuh, nggak tahu kenapa. So, supaya makeupnya agak glow lagi, aku akan sprayin pakai Terra2 Beauty yang Rose Glow Spray ini. Oke, aku nggak tahan sama warna lip tint dari Second Date ini. Bener-bener kayak, oke, mau natural sih natural, tapi ini sih menurut aku kelewat natural. Jadi aku akan pakai Maybelline Super Stay Ink Crayon yang nomor 90. Supaya look kali ini nggak terlampau pucet-pucet banget. Walaupun aku nggak kemana-mana habis ini, aku malah habis ini mau olahraga. Tapi nggak apa-apa, demi kepuasan batin. Soalnya kalian merasa nggak sih selama kita PSBB di rumah, kita itu bukan kelihatan makin cantik, malah kelihatan makin burik menurut aku. Jadi males make upan, bahkan skill makeup aja jadi menurun loh. Terus biar ekstra lagi, aku mau coba Madame G Squeeze Blush On ini. Kalau misalnya aku aplikasikan sesudah setting powder pakai brush. Oh, terangkat kok warnanya. Tapi terangkatnya nggak banyak ya, kayak sedikit gitu. Cuman bisa diatur sih, masih bisa di blend. Oke, udah selesai. Saatnya masuk ke kesimpulan. Mulai dari Madame G Squeeze Blush On ini, menurut aku ini bagus ya. Walaupun dia blush on yang ada highlighternya, tapi highlighternya ternyata nggak mencolok banget. Cuman dari segi warna, aku kurang begitu suka dengan yang nomor 01 Bubble karena warnanya pucet banget. Tapi kalau misalnya kalian penggemar blush on yang warna-warna kayak gini, sok atuh mangga. Dia juga bisa diaplikasikan di atas powder maupun diaplikasikan sebelum powder, bisa diaplikasikan pakai jari, bisa juga diaplikasikan pakai brush. Di sini sih ada klaimnya waterproof, jadi mungkin abis ini aku akan cek apakah dia benar waterproof atau enggak. Barusan aku basahin wajah aku pakai air dan aku mau tap-tap pakai tisu. Aku mau lihat blush on ini waterproof atau enggak seperti yang dia klaim. Oke, yang aku lihat di tisu yang tertransfer itu adalah si foundationnya, sementara blush onnya masih stay di situ. Jadi klaimnya bahwa blush on ini waterproof bisa dipercaya. Selanjutnya untuk makeover Power Stay Radiant Illuminizer yang shade Lumiere ini cukup bagus. Dia seperti yang aku sampaikan tadi, kalau misalnya kalian penyuka hasil-hasil makeup yang kayak glass skin itu, kalian kudu coba si makeover liquid highlighter ini. Tapi menurut aku ini terlampau soft gitu. Aku ada niat membattlein dia dengan liquid highlighter dari Dear Me, yang mana yang menurut aku worth untuk dibeli, tapi tunggu aja videonya. Untuk liquid foundation dari Ines, menurut aku biasa aja, nggak ada something yang spesial. Ini juga harganya lumayan ya, hampir mendekati 100.000, sekitar 70 atau 80.000. Finishnya satin, dia agak sedikit cakey tapi mudah di blend. Dia nggak terlampau oksidasi dan warnanya juga bagus-bagus kayak yellow undertone gitu kalau misalnya aku lihat di online shopnya dia. Dan untuk Second Date lip tint ini menurut aku dari packaging dia bagus, formulanya ringan, terus dia nyaman dipakai. Hanya dari warna aja aku pilih yang warna brunch, ternyata terlampau soft buat aku. Karena aku penyuka lip tint yang warna-warna bold, bukan warna soft kayak gini. Cuman kalau dari segi yang lainnya ini apakah worth untuk dibeli 50-50 juga? Menurut aku nggak terlampau worth, nggak terlampau istimewa. Kenapa aku bilang nggak terlampau istimewa? Aku juga ada coba lip tint dari Sika. Menurut aku kayak mirip-mirip gitu loh keduanya ini. Walaupun si Second Date finishnya lebih glossy daripada Sika, tapi ketahanannya tuh mirip-mirip, kenyamanannya juga mirip-mirip, kayak ya mirip-mirip aja gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian kayak aduh nunggu Second Date lip tint ini kapan ready lagi, kalian bisa coba dulu lip tint Sika. Cuman aku tahu sih kalau misalnya wanita ya, perempuan itu kalau sudah penasaran pokoknya pengen beli, kudu punya
But overall keduanya sama-sama enak dipakai. Cuman kalau dari segi harga, Sika sama Second Date kayaknya beda-beda tipis. Nanti aku akan taruh di layar aja harganya berapa. Cuma kalau dari segi packaging, Second Date lebih cute, lebih oke dibandingkan si Sika. Terus ada yang bilang si Second Date ini mirip dengan Emina Glossy Stain. Menurut aku ada kemiripannya. Cuman si Second Date ini warnanya itu lebih intens dibandingkan si Emina Glossy Stain. Jadi Emina Glossy Stain ini lebih sheer, jadi kalau misalnya kita aplikasikan itu warnanya bisa bergeser gitu, sementara Second Date ini enggak. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga kalian bisa terhibur dan kalian bisa dapat informasi yang jelas dari produk-produk yang aku bahas hari ini. Dan tentu saja produk-produk ini nggak dikirimkan secara gratis dengan aku beli dengan uang aku sendiri. Jadi aku menyampaikan pendapat aku berdasarkan experience aku, dan tentu saja experience kita masing-masing berbeda karena kita punya makeup taste yang berbeda, kita juga punya jenis kulit yang berbeda. And then last but not least, keep fashion, keep beauty, and stay confident. Jangan lupa untuk follow akun Instagram aku di @felicia_lazy sister. Stay healthy and God bless you all. Bye bye.